Saya mempelajari putusan atas nama 8 terpidana saja, sebenarnya itu janggal. Pembuktiannya itu terlalu sederhana. Ada kemungkinan gabung juga nggak, Ketua? Ya, sebenarnya dari Bang Farhad ya, timnya sudah menawarkan ke saya untuk gabung. Cuma kan mekanismenya mungkin karena banyak tim akan didiskusikan terlebih dahulu ya. Tapi yang jelas meskipun saya tidak bergabung ya di dalam kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya, saya datang, tim pengacara Peggy Setiawan juga datang. Ini adalah untuk memberikan support, memberikan dukungan moral baik kepada Saka Tatal maupun kepada seluruh tim penasihat hukumnya agar mereka semangat untuk mencari kebenaran, mencari keadilan, menegakkan kebenaran, mengungkap kebenaran yang sebenarnya, bagaimana apa yang terjadi sebenarnya pada tahun 2016 dalam peristiwa pembunuhan Vina Eki ini. Posisi Saka Tatal untuk pengajuan PK ini sangat berpotensi untuk menang atau seperti apa, Pak Ketua? Ya, kalau kami begini, sebenarnya kami sudah mempelajari 3 putusan Saka Tatal nomor 16, putusan Ripaldi dan Eko Ramadhani, dan putusan Hadi Saputra dan kawan-kawan. Kami belum melihat nokum ya. Saya belum melihat nokum. Saya mempelajari putusan atas nama 8 terpidana saja, sebenarnya itu janggal. Pembuktiannya itu terlalu sederhana. Perencanaan pembunuhan juga tidak pernah terungkap ya. CCTV tidak dibuka, bukti-bukti tidak ada yang scientific evidence ya. Kemudian sidik jari juga tidak ada. Sperma ada ditemukan di Vina, kemudian dihukum itu 7 pelaku ya. Terbukti melakukan persetubuhan ya. Padahal tidak ada tes DNA itu spermanya siapa. Janggal. Jadi sebenarnya kami sangat yakin kalau hakimnya ini arif dan bijaksana. Hakimnya ini benar-benar mengevaluasi ya putusan pengadilan atas nama 8 terpidana. Saya yakin tidak pantas sebenarnya 8 orang ini divonis bersalah melakukan pembunuhan berencana dan persetubuhan terhadap anak. Saya yakin itu. Apalagi kalau tim penasihat hukum Saka Tatal ini melampirkan juga nokum yang sangat kuat. Tapi bagi kami ya 2 hal maksudnya. 1, mempelajari, mengevaluasi putusan pengadilan atas nama 8 terpidana ini tidak layak sebenarnya. Terlalu lemah ya, terlalu sederhana kok bisa divonis. Ya, pembuktiannya terlalu lemah. Kok bisa divonis 8 tahun? Kemudian Saka Tatal 8 tahun, yang 7 sembuh. Kemudian yang kedua ya, dengan dihapusnya 2 DPO ya, atas nama Andi dan Dhani. Padahal Andi dan Dhani punya peranan penting ya, membawa mayat Eki dari belakang showroom ke jembatan layang Talun, dan mulai penyelidikan dilakukan itu karena ditemukannya jenazah ya, mayat Eki dan Vina. Nah, kalau dihapus 2 orang ini, maka ini menjadi novum, berarti konstruksi perkara ini runtuh. Nah, itu saya justru yakin di situ ya. Nah, yang lain-lainnya novum itu nanti bisa jadi tambahan. Tapi dari 2 ya, 1 evaluasi putusan, dan dari novum dihapusnya 2 DPO aja, seharusnya Saka Tatal ini PK-nya dikabulkan dan bisa dibebaskan dari dakwaan pembunuhan berencana dan persetubuhan. Artinya kalaupun memang ini adalah pembunuhan, bukan mereka pelakunya, Ketua? Atau... Ya. Artinya kalau Saka Tatal ini bukan pelaku dan PK-nya dikabulkan dan hakim masih meyakini bahwa ini adalah pembunuhan, maka pembunuhnya berarti harus dicari yang sebenarnya. Dan ini PR buat penyidik Polda Jawa Barat untuk mencari pelaku yang sebenarnya. Kalau nanti PK-nya itu dikabulkan dan tetap bahwa ini adalah pembunuhan. Kalau ini dikabulkan akan ngerembet ke 7 terpidana lainnya nggak, Ketua? Kalau dikabulkan, efek domino, maka dampaknya ini sangat bagus buat para terpidana, 7 terpidana lain. Karena kalau ini Saka Tatal kan dianggap secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan persetubuhan anak, dianggapnya kan secara bersama-sama. Nah, kalau Saka Tatal saja yang salah satu perannya yang dianggap dalam putusan itu, yang dinilai dalam putusan itu terlibat, kemudian dikabulkan Saka Tatal tidak terlibat, maka akan terang konstruksinya ini sebenarnya
mereka ini pelaku atau bukan. Jadi kalau sakat natal digabungkan, sakat natal bukan pelaku, berarti semuanya 7 terpidana juga bukan pelaku. Maka dampaknya ini bagus buat para terpidana, dijadikan nokum lagi ya untuk mengajukan PK bagi para terpidana. Insya Allah kalau sakat natal digabungkan, PK 7 terpidana juga digabungkan. Ya. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.